Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta taufik serta hidayahnya. Saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, saya Riko Maulan, yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kajian ini diselenggarakan oleh Bin Rohis RSUD Taman Sari yang alhamdulillah selama ini rutin diadakan setiap bulannya. Terima kasih untuk para pengurus, para panitia pada kajian hari ini. Semoga sehat selalu dan penuh dengan berkah hidupnya. Sebelum memulai kajian pada hari ini, izinkan kami memberikan informasi mengenai adab-adab dalam majelis ilmu. 1. Dihimbau mencatat faidah ilmu dari narasumber, bisa melalui handphone maupun catatan kecil. Kemudian ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi selesai, mengikuti arahan dari panitia. Kemudian yang ketiga, menyimak dengan baik-baik kajian kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit biodata singkat Ustadz yang mengisi pada kajian hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz yang penuh dengan cahaya dan maksudnya tampan gitu ya. Al-Ustadz Muhammad Maftuh Sani, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau alhamdulillah hafiz Quran 30 juz. Sedikit biodata, beliau adalah lulusan dari S1 Jamiah Muhammad bin Suud Al-Islamiyah atau Libya, Saudi Arabia. Kemudian S2-nya Universitas PT IQ di Lebak Bulus, yang mana pada hari ini akan menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Baik tanpa panjang lebar lagi, dan memang sudah panjang, mari kita simak dan dengarkan kajian pada hari ini kepada Ustadz Tafadhol Mashkur. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat untuk bisa melakukan ketaatan dengan menuntut ilmu. Tentunya ini nikmat yang besar. Karena sebagai hamba kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Sehingga ibadah tanpa ada dasar bimbingan ilmu tentunya tidak akan tercapai dengan baik dan dengan sempurna. Sehingga nikmat ini nikmat yang sangat besar. Kita bisa terbimbing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kali ini insya Allah pembahasan kita terkait dengan beriman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Secara umum yang akan kita bahas insya Allah mengimani takdir. Beriman kepada takdir ini salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Karena ia salah satu dari rukun iman. Jadi rukun iman kita ini ada 6.
Sehingga salah satu saja tidak kita imani, maka batal keislaman kita. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani keseluruhannya. Dan diantaranya adalah mengimani takdir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril Alaihi Wasallam, "Wa mal iman?" Apa makna iman? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-iman, iman itu adalah antuk minabillah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan kau beriman juga kepada hari akhir, serta wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau mengimani takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sehingga keenam poin ini wajib bagi hamba Allah untuk mengimaninya. Dan yang terpenting adalah beriman kepada takdir. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kenapa beriman kepada takdir itu diletakkan di akhir? Para ulama menyebutkan begini. Karena seseorang ketika dia sadar akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengimaninya, tentunya dia akan mengimani malaikat-malaikatnya, dia akan mengimani kitab-kitabnya, beriman kepada Al-Quran. Misal kalau kita umat Rasulullah, mengimani utusan-utusannya, kita beriman ya dengan diutusnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa beriman dengan hari akhir. Ya. Tapi yang paling sulit itu adalah mengimani takdir. Orang akan berat beriman kepada takdir ketika dia dihadapkan dengan musibah. Padahal setiap musibah yang menimpa pada setiap makhluk Allah sebenarnya tidak hanya pada manusia. Kepada semua makhluk Allah. Baik itu manusia, jin, hewan, kemudian hewan yang ada di lautan, yang ada di darat, kemudian tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Semuanya. Ya. Jadi itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua telah ada takdirnya. Tapi begitu berat ya, bagi manusia ketika dia diperintahkan untuk mengimani takdir. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran diantaranya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-38 itu Allah berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Ya. Allah, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Takdir Allah itu pasti berlaku. Maka dalam ayat yang lain Allah tegaskan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu ada takdirnya. Takdir itu kadar, kadar itu ukurannya. Kapan si fulan diwafatkan, kapan si fulan dilahirkan, kata si fulan dapat kebahagiaan, kapan si fulan ternyata dapat kebangkrutan, kapan si fulan senang, kapan si fulan sedih, dan yang lain sebagainya. Ya. Khalaqnahu biqadar, Allah ciptakan ya, sesuatu tersebut semuanya menurut ketetapan ukuran dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wajib bagi kita untuk kita imani. Ya. Jadi begitu. Begitu pula Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, keterangan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah takdir. Ya. Ada satu keterangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al." Jika seandainya ada sesuatu yang telah menimpamu, misal kita tertimpa kesedihan, kita tertimpa kekurangan, ataupun kematian, atau yang lainnya, yang menurut kita itu sukar dalam kehidupan kita, maka jangan sampai kita mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada. Coba saja kemarin. Ya. Dia nggak dimasukin di RSUD Taman Sari sini. Kayaknya sakitnya nggak makin parah.
Coba kemarin dia berobat di sini, pasti dia nggak akan meninggal kemarin. Coba saya lewat jalan ini, pasti nggak kena macet. Ya. Coba saya ini, coba saya itu, coba saya ini, dan terus kalimat itu sering kita ucapkan. Ternyata kita tidak sadar bahwa kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang merupakan bentuk penolakan kepada takdir yang telah ditetapkan kepada kita. Makanya seandainya sesuatu itu telah terjadi kepada kita, maka yang harus kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dan apa yang dikehendakinya pasti fa'ala terjadi. Jadi begitu. Ya. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ya, bahwa kaitan dengan masalah takdir ini, masalah ketetapan Allah, kepastian dari Allah, yang mana semua makhluk Allah itu tidak ada yang tahu. Terkadang ada akibatnya kita terima, tapi tanpa ada sebab. Terkadang kita melakukan sebab, tapi nggak ada akibat. Karena itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu, ya, jadi akibat sudah kita terima, tapi belum tentu kita melakukan suatu sebab. Begitu pula, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan terkadang kita melakukan sesuatu, tapi ternyata sesuatu tersebut tidak menjadikan kita tertimpa ya musibah. Ya. Karena semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memprediksi kecuali dia hanya bisa berusaha. Seperti itu. Tayyib. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kita coba sedikit agak melebar mengetahui tentang jenis-jenis takdir. Ya. Paling tidak ada gambaran lah terkait dengan masalah takdir ini. Takdir ini ada dua. Takdir yang sifatnya umum dan takdir yang sifatnya rinci. Takdir yang sifatnya umum, ini takdir yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersendiri. Ketika pertama kali yang Allah ciptakan kan kolam. Ya. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada kolam tersebut, kolam itu pena. Uktub, tulis. Allah mengatakan, ya Allah, ma'ana bikatib, apa yang harus aku tulis? Ya. Tulis. Ma'ana bikatib, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah sebutkan, uktub maqadira al-asya. Tulislah segala ketetapan ataupun takdir segala sesuatu. Itu terjadi 40 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 40 tahun di masa itu, seharinya bagikan khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Artinya adalah keberadaan kita di sini Bapak dan Ibu sekalian, adanya saya duduk di depan Anda sekalian, maka ini sudah tercatat dan termaktub di Lauhul Mahfuz. Ada tadi yang maju sebagai MC, yang sebelumnya tentunya berbeda. Itu semuanya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Kan tidak ada yang tahu itu semua, kan? Saya mendapatkan sambutan yang sangat hangat. Katanya Al-Ustadz yang munawwar bersinar, Masya Allah. Ganteng lagi, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus lempar dia pakai pasir. Tapi saya lempar pakai senyuman. Masya Allah. Lempar jumroh. Jadi semua telah termaktub ya, di Lauhul Mahfuz. Itu yang dimaksud dengan takdir am. Dan Lauhul Mahfuz itu dijaga oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Bahkan malaikat yang terdekat pun tidak ada yang tahu isi catatan Lauhul Mahfuz itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan takdir tafsili. Takdir secara rinci. Ya. Nah, takdir ini berisi misal takdir umri. Ya.
Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, di mana ketika proses ya, pembentukan manusia di dalam rahim seorang wanita, kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan, ya, Inna ahadakum, ya, sesungguhnya di antara kalian ini yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ketika kalian itu ya dibentuk di dalam perut ibunya, ya, itu 40 hari pertama itu berbentuk nutfah sperma. Kemudian 40 hari berikutnya berubah berbentuk menjadi mudghah, segumpal darah. Kemudian alaqah, lalu kemudian setelah itu baru ada tulang, yang tulang itu terbungkus dengan daging. Lalu setelah itu 120 hari, ya, lebih sekian hari, maka fayunfakhu fihi ruh. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Maka setelah itu baru Allah tetapkan takdirnya. Ada 4 takdir yang ditetapkan oleh Allah. Pertama adalah rizkinya. Sehingga rizki itu gak akan mungkin tertukar antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang dia terlalu ambisi terhadap harta. Padahal Allah telah berikan, Allah takdirkan porsi hartanya itu sekian. Mati-matian dia nyari uang, tetap saja yang ia dapatkan segitu. Gak akan mungkin bisa lebih. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, Ayuhan nas, wahai manusia. Jadi diperintahkan utama fa'ajmilu fit tolab. Perbaguslah dalam mencari rizki. Kenapa? Karena sungguh innakum lan tamut, kalian tidak akan mungkin wafat, tidak akan mungkin meninggal kecuali apa? Allah telah istakmalahu rizku. Allah telah sempurnakan rizkinya. Makanya kan ada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah menceritakan, ada cerita seperti ini. Suatu waktu ada seseorang yang dia tercebur sumur. Ketika dia tercebur sumur, kemudian ada yang tahu, diselamatkanlah ia. Setelah dia diselamatkan, akhirnya dia dikasih minum susu. Nah, setelah dia dikasih minum susu, dia meminum susunya, kemudian ditanya, kok bisa Anda tercebur sumur? Ini bagaimana ceritanya? Dia ulangi lagi tuh. Saya sedang begini, lalu kemudian saya jatuh ke bawah. Dia praktekkan, dia jatuh ke bawah, setelah itu dia mati. Berarti rezekinya terakhir di tadi, segelas susu tadi. Makanya seseorang tidak akan mungkin diwafatkan oleh Allah kecuali rezekinya itu telah disempurnakan oleh Allah. Misal salah satu di antara kita, misal antum, Mas. Allah tetapkan rezeki antum 500 juta. Sekarang tinggal antum mau minta langsung cash apa nyicil? Hah? Kalau nyicil panjang umurnya. Kalau cash ya sudah diambil umurnya cepat. Ya. Jadi itu, ya. Jadi kurang lebih antara rezeki dan ajal itu sebenarnya berdampingan. Makanya jangan terlalu ambisi meminta rezeki yang banyak langsung diturunkan semuanya. Allah bisa turunkan semuanya, tapi ajalnya diambil. Ya? Jadi begitu. Nah, jadi pertama yang ditetapkan rezeki, yang kedua ajal. Ya. Yang ketiga amal, dan yang keempat adalah keadaan. Keadaan iman dia sengsara ataupun bahagia. Nah, ini takdir rincian. Ya. Baik, kemudian yang kedua ada istilah takdir sanati, takdir tahunan. Takdir tahunan itu diperbarui lagi pada setiap tahunnya. Tapi tentunya pembaruan takdir tersebut juga sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu. Sehingga kurang lebihnya seperti ini. Apa yang telah terjadi, yang menimpa pada kita, yang menimpa pada saudara kita, yang menimpa pada keluarga kita, istri, anak-anak kita, atau diri kita pribadi, atau segala sesuatu lah. Maka itu semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah tetapkan. Jadi seperti itu, ya. Sehingga bagi kita sebagai hambanya, ya, kewajiban kita untuk mengimani takdir tersebut dengan cara apa? Ya, dengan cara kita harus ridho terhadap setiap ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Makanya orang kalau dia beriman kepada takdir, dia harus beriman kepada 4 hal.
Pertama adalah dia harus beriman tentang ilmu Allah, pengetahuan Allah. Jadi kita harus mengimani bahwa setiap apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah sampai nanti terjadi hari kiamat Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu hati seseorang. Hari ini dia bahagia, besok pasti mau ngutangin saya tuh. Gitu. Ternyata kita sudah tunggu lama-lama dia datang, maaf nggak jadi ngutangin sampean. Nggak bisa ditebak manusia. Tapi Allah mengetahui. Hingga nanti manusia itu dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Makanya subhanallah, kalau kita mau merenung itu ada di Al-Quran itu surat Al-An'am. Kalau nggak salah ayatnya ayat 59 lah. Ya, 59 60 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa indahu mafatihul ghaib. Allah yang memiliki kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Banyak dusta-dusta dari dulu pernah ya, ada yang mengatakan bahwa kiamat itu tahun 1999 bulan 9 jam 9 menit 9 detik 9. Dulu saya kelas 5 SD. Hari itu diliburkan. Diliburkan. Semua harus tutup rumah. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Kan aneh. Ada kiamat suruh tutup rumah, jangan ada celah sedikit pun. Dulu kami waktu di kampung seperti itu. Buktinya nggak terjadi. Terus ada tukang ramal yang perempuan itu dulu katanya terjadi kiamat 2012. 2012. Saya masih di dalam kampus, diajar sama masyayikh guru-guru saya, masih nikmat belajar. Dan 2012 itu pertama kali saya dapat gaji dari kampus, sekolah dikasih gaji. Enak. Masih ingat saya. Jadi nggak ada kiamat, adanya nikmat seperti itu. Bukan kita tidak percaya adanya kiamat, tapi yang tahu itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu illa. Bahkan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui keadaan yang ada di darat dan di laut dan di laut. Bahkan sampai wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ya, sehelai daun yang jatuh dari pohonnya itu Allah mengetahui. Artinya jatuhnya daun yang sudah kering ataupun tumbangnya pohon disebabkan karena anginnya kencang, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani ilmu Allah, pengetahuan Allah. Kedua, wajib kita imani Alkitabah, penulisan setiap takdir. Wajib kita imani. Semua telah termaktub, telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, wajib kita mengimani masyiah Allah. Masyiah itu apa? Kehendak Allah. Wajib kita imani. Makanya kalau kita mengimani kehendak Allah, tentunya kita berharap agar Allah memberikan kehendak yang baik kepada kita. Seperti itu. Dan yang keempat, wajib kita mengimani al-khalq, penciptaan Allah. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Allah ciptakan makhluknya dan Allah ciptakan semua perbuatan makhluknya. Makanya Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan segala perbuatan kalian. Kerja di RSUD yang sekarang lagi nyuntikin, ada yang sedang ngambil darah, ada yang sekarang lagi ngevaksin, ada yang sekarang lagi nyatat ya pasien, ada yang sekarang lagi masak untuk makan sorenya pasien dan lain sebagainya. Itu semua perbuatan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Makanya 4 hal ini wajib bagi kita untuk kita imani kalau kita ingin mengimani takdir secara sempurna. Thayyib. Bapak dan Ibu sekalian semoga rahmati Allah ya. Sekali lagi bahwa segala yang menimpa ataupun musibah yang terjadi pada kita itu merupakan takdir dari Allah, termasuk diantaranya adalah kematian. Sekokoh apapun benteng, ya, sekuat apapun penahan, atau semahal apapun obat,
sepintar apapun dokter yang menangani. Tapi kalau kematian itu sudah ditetapkan, ditakdirkan pada setiap orang, maka tentunya siapapun tidak ada yang mungkin bisa menghalanginya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun keberadaan kalian, tapi yudrikumul maut, maut akan menjumpai kalian. Ayat lain Allah sebutkan kul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya kematian ataupun maut yang dimana kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh dia pasti akan datang kepada kalian. Karena gak ada manusia yang abadi. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu sudah ditetapkan batas akhir kehidupannya. Maka idza jaa ajaluhum, ketika ajalnya sudah tiba, maka fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Enggak ada kemudian dia katakan, ya Allah, tunggu sebentar lagi. Jangan cabut nyawaku. Saya masih pengen bayar hutang. Saya masih pengen bertaubat. Nanti dulu saya masih pengen es lemon tea. Nanti dulu ya Allah saya belum makan KFC. Nanti dulu ya Allah saya belum ketemu dengan anak saya yang sekarang masih sekolah belum pulang-pulang. Nanti dulu ya Allah istri saya lagi belanja di pasar. Nanti dulu ya Allah saya belum sholat taubat. Dan yang sudah nggak ada. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita meminta diakhirkan dan juga tidak bisa kita meminta didahulukan. Itu yang bahaya. Makanya ada perkataan ulama salafus saleh yang mengatakan begini, kematian itu pasti. Tapi kita tidak bisa menjamin dalam keadaan apa kita mati. Jadi tugas kita sekarang apa? Menjaga diri agar supaya kita berada dalam titik di mana saat Allah telah menjemput ruh kita, maka kita mati dalam keadaan kebaikan. Mati di majelis ilmu. Wafat dalam keadaan sholat. Wafat dalam keadaan sedang bekerja. Membantu orang-orang yang sakit. Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah. Jadi sebenarnya begini, kalau saya pribadi memandang yang ada di sini, makanya kadang saya paling senang kalau ngisi ataupun ngajar di rumah sakit. Paling tidak saya dapat pahalanya dari pekerjaan kalian semua. Pekerjaan kalian itu kan pekerjaan khidmat, membantu. Meskipun ya di sisi lain, karena itu sebagai hak ya, ada imbalannya. Akan tetapi jika kalian kerjakan dengan benar, dengan ikhlas, pahalanya sangat besar. Makanya ketika ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kan punya binatang ternak. Binatang ternak itu kan kalau sudah gede, nanti dijual kan. Tentunya dia dapat apa? Dapat uang kan. Ya. Arti dari binatang ternak yang dia ternak ataupun yang dia urusi setiap harinya, dia akan dapat keuntungan duniawi. Tapi hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini punya binatang ternak yang dimana setiap pagi, siang, sorenya juga kami kasih makan. Kira-kira ketika kami kasih makan mereka yang nantinya kami akan mengambil manfaat dari mereka, itu dapat berpahala. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang memiliki limpa yang basah, maka jika kita mau pelihara maka itu akan bernilai pahala. Setiap memiliki limpa yang basah, artinya setiap makhluk hidup, siapapun dia, kalau kita bantu dia, tolong dia, kita selesaikan kebutuhannya, di situ ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada sebagian kita saja yang karena awam ya, nggak tahu ya, karena mungkin belum pernah ngaji nih di sini nih Bin Rohis ya. Dia belum paham saja, tapi kalau yang sudah tahu, sudah ngaji, dia pasti dalam pekerjaannya akan apa? Akan semangat. Ini bukan hanya menghasilkan untuk dunia saya, tapi ternyata bisa menghasilkan untuk akhirat. Bayangkan 8 jam bekerja, di situ pahala mengalir. Karena kita mencari nafkah sudah mengalir. Ya enggak? Begitu juga ditambah dengan kita membantu manusia. Itu pahalanya juga sudah mengalir. Berlimpah pahala. Makanya saya katakan saya paling senang.
saya juga tentunya berharap bisa mendapatkan pahala juga. Allah ya. Jadi kita kembali kepada kematian. Ya. Sekali lagi bahwa di antara musibah adalah musibah kematian. Namun terkadang ada manusia yang menganggap bahwa takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk. Karena biasanya yang dinilai buruk itu adalah kalau musibah, kesedihan, kekurangan. Itu dianggap oleh manusia merupakan takdir yang buruk. Padahal tidak ada yang namanya takdir buruk. Takdir buruk itu kan hanya pandangan manusia saja karena buruk di dunia menurut dia. Semua takdir baik. Tapi mengapa manusia itu memandang satu takdir ataupun ketetapan Allah itu buruk? Ini merupakan salah satu hal yang sudah ada di pikiran setiap manusia. Kalau dia nggak mendapatkan kesenangan dunia, ya berarti dia mendapatkan keburukan seperti. Padahal ketika Allah menetapkan mungkin dalam tanda kutip keburukan, takdir yang buruk, maka di situ ada hikmah. Caranya adalah agar kebaikan itu dapat dikenal, diketahui. Oh berarti ini buruk, oh ini baik, oh berarti saya jangan melakukan ini suatu saat. Jadi bisa dikenal kebaikan itu. Kemudian hikmah berikutnya agar supaya manusia itu menyandarkan dirinya itu hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Kalau dia tahu Allah bisa saja berkehendak apapun kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, maka tentunya bagi kita, oh ya, saya harus pasrah dan menyandarkan diri saya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Agar supaya ya, Allah berkehendak yang baik-baik kepada saya. Kemudian yang ketiga, agar supaya manusia itu bertaubat kepada Allah setelah ia berbuat dosa. Yang keempat, agar supaya manusia itu banyak meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Dan yang terakhir tentunya ada maslahat yang besar di balik kesulitan ataupun musibah yang menimpanya. Terkadang begini, sesuatu yang mungkin kita pandang menurut kita itu buruk, tapi belum tentu itu buruk di mata Allah. Seperti contoh ada orang yang dia hidupnya kok dimiskinkan terus oleh Allah. Kenapa sih si fulan nggak dikayakan saja? Tapi ibadahnya rajin. Ada tetangganya yang dikayakan oleh Allah, tapi nggak pernah sholat. Tentu orang kaya dia akan mengatakan bahwa dia berada dalam takdir yang baik. Kan? Tentu si miskin akan mengatakan bahwa ia berada pada takdir yang buruk. Karena sekali lagi penilaian manusia, baik dan buruknya itu selalu dilihat dari sisi dunianya. Coba kita balik. Andaikan orang yang rajin ibadahnya dia orang miskin, kemudian dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sudah tidak beribadah lagi kepada Allah. Andaikan orang yang kaya tadi lalu kemudian dia miskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menjadi rajin beribadah kepada Allah. Belum tentu sesuatu yang tidak baik menurutmu karena kau miskin, tapi itu ternyata baik menurut Allah karena kamu masih mau mengingat Allah. Tapi belum tentu yang menurut kamu baik karena kamu kaya. Tapi tidak baik menurut Allah karena kamu meninggalkan ibadah kepadanya. Itu saja. Kalau orang Jawa bilang, orang hidup itu sarwang sinawang. Lihat orang itu kok kayaknya enak. Padahal dia lagi disawang sama orang lain. Lihat si fulan kok enak. Terus begitu muter aja manusia. Karena dia selalu menilai kebaikan itu dari sisi dunia bukan dari sisi akhirat. Makanya sekali lagi bahwa tidak ada takdir buruk. Istilah takdir buruk itu menurut versi manusia saja. Menurut versi manusia saja. Oke lah, kita sedikit sepakat tentang takdir buruk. Sedikit sepakat tentang takdir buruk. Nah, bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu menyikapi takdir buruk ini? Sikap kita sebagai seorang mukmin.
Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini selain dokter kejiwaan, selain dokter hati, dia juga ternyata dokter fisik juga. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Nah, sikap yang harus dimiliki orang yang beriman dalam menyikapi takdir yang buruk itu pertama. Coba lihat min masyhadit tauhid, dari kacamata tauhid. Bahwa Allah itu yang mentakdirkan, menghendaki dan menciptakan kejadian tersebut. Maka wajib kita imani segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian yang kedua kita lihat min masyhadil adl, dari kacamata keadilan. Dari kacamata keadilan bahwa dalam kejadian tersebut berlaku hukum Allah. Dan juga adil ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap peristiwa yang terjadi yang telah ditakdirkan pada diri seorang hamba, itu pasti Allah selalu adil, tidak pernah zalim kepadanya. Jadi begitu, ya. Makanya jelas Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Rabbmu itu tidak akan menzalimi satu hambanya sekalipun. Makanya dijelaskan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan begini, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah yang menimpa pada diri kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Perbuatan tangan kita. Meskipun yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga dari kacamata rahmah, kasih sayang. Bahwa rahmat Allah dalam peristiwa pahit tersebut mengalahkan kemurkaan dan siksanya. Saya kan misal, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa setiap musibah yang menimpa pada diri kita, meskipun hanya tertusuk duri, itu sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi Allah sayang dengan kita dalam bentuk Allah menguji kita. Allah uji kita. Berat, bagaimana enggak berat? Misal ujian kematian. Setiap harinya dia kawan kita, bekerja bareng bersama kita. Dia orangnya baik, sering membantu kita. Luar biasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil dia. Sedihnya luar biasa. Akan tetapi bisa jadi kalau kita mau lihat dari kacamata kasih sayang rahmat, Allah ambil dia lebih dahulu dari kita. Untuk kita, kalau kita mau bersabar dan mengikhlaskannya, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Dari yang sudah wafat, ya, bisa jadi wafatnya, ya, itu menghentikan segala kesulitan dan kesusahannya di dunia, dan mungkin bisa jadi di akhiratnya. Kita tidak tahu semua. Yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu, ya. Makanya sebenarnya kalau kita mau menanggapi dengan baik tentang takdir ini, misal ada kematian orang yang meninggal. Kalau kita mau menanggapinya dengan baik, kita berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa jadi di sisi lain kita nggak mengatakan dia orang yang buruk, ya. Semakin dia lama hidupnya, bisa jadi pintu-pintu dosa itu terbuka lebar bagi dirinya. Allah ambil ruhnya terlebih dahulu agar supaya orang tersebut tidak terjerat ataupun terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang ada di lingkungan sekitar. Ini kita lihat dari satu sisi saja, tentunya banyak sekali. Kacamata kasih sayang, karena bentuk kasih sayang Allah itu adalah ampunan. Karena lawan kata kasih sayang adalah murka. Tentunya kalau Allah murka berarti ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Begitu. Baik, kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, dilihat dari kacamata hikmah. Hikmahnya subhanallah. Ya. Hikmah dari kematian, hikmah dari musibah, hikmah dari bencana alam. Ya. Itu pasti akan kita dapatkan. Hikmah dari bencana alam ketika terjadi di wilayah belahan Indonesia. Maka itu bisa menjadi pelajaran untuk kita yang tidak tertimpa bencana alam tersebut. Atau mungkin agar kita lebih hati-hati dan waspada.
Itu paling penting banyak, sehingga dari itu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada yang tahu kapan bencana itu menimpa pada kita semuanya. Kemudian yang kelima, kita lihat dari kacamata pujian bahwa Allah terpuji dan pujian sempurna atas pentakdiran kejadian tersebut dari segala sisi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dari kacamata ubudiyah peribadatan. Bahwa orang yang menjalani takdir yang buruk itu adalah sekedar hamba semata dari segala sisi. Mungkin begini. Dari sisi ubudiyah itu seperti ini. Kadang orang diuji, tadi kita sebenarnya kembali kepada contoh tadi. Ada orang yang sudah lupa dengan Allah. Sholat sudah tidak, mengaji sudah enggak, sedekah juga sudah berkurang, dan lain sebagainya. Dia sudah enggak dekat lagi sama Allah. Lalu kemudian Allah coba uji dia. Terkadang seseorang itu baru ingat kepada Allah itu kalau dia sudah jatuh. Setelah dia jatuh baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia misal bisnisnya yang tadinya semakin meningkat, Allah jatuhkan bisnis. Agar supaya apa? Agar supaya dia kembali beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari hal itu, maka tentunya setiap musibah yang menimpa kepada kita seberat apapun akan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Sehingga sekali lagi bahwa saya akan katakan berulang-ulang bahwa bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya adalah kematian dan yang lain sebagainya. Itu bentuk takdir Allah. Sehingga wajib bagi kita mensikapi takdir dengan cara yang baik, dengan yang cara yang baik. Baik. Secara singkat sebagai penutup ya. Ada tingkatan orang-orang yang mensikapi musibah ya, baik kematian ataupun yang lainnya yang telah ditakdirkan kepada mereka. Tingkatan pertama disebut tingkatan at-tasakhut. Tingkatan tasakhut itu tingkatan murka. Baru diuji musibah yang kecil. Lisannya sudah nggak bisa dijaga. Allah nggak adil. Kenapa yang nggak diambil yang fulan itu gitu. Ya. Dia di kerjaannya jengkelin gitu. Kalau ini jangan. Dia orang yang baik. Nggak adil nih Allah. Dia udah mencaci Allah dengan ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan yang seakan-akan dia menolak takdir Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tetap kita ucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah tingkatan sabar. Ternyata sabar itu bukan tingkatan tertinggi dalam menghadapi musibah. Sabar itu tingkatan, justru dia tingkatan setelah murka. Karena begini, orang yang sabar itu kan belum tentu hatinya ikhlas gitu. Contoh begini, dia disakiti orang lain. Kemudian ya, ada temennya yang satunya nasihatin sabar. Iya, aneh sabar. Kalau udah nggak sabar tuh, udah nih pites-pites tuh. Berarti hatinya kan masih menginginkan apa? Balas dendam dengan orang itu, minta gitu orang Jawa bilang. Jadi sabar itu hanya habsun nafs, mengontrol diri saja. Adapun hati terkadang masih belum legowo. Itu sabar. Ya. Kemudian tingkatan di atas sabar ada ridho. Ridho itu berarti cuma pasrah. Ya udah deh. Mau bagaimana lagi? Tapi tingkatan yang paling tinggi sebesar apapun musibah yang dia terima, maka dia bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang paling sulit. Karena antum sekalian kerjanya di rumah sakit. Mungkin bagi pasien yang muslim. Mungkin ada salah satu dari perawat yang sedang ngontrol pasiennya. Coba ditanya. Bagi ibu ataupun bapak yang sakit, bapak bagaimana sekarang keadaannya? Kalau dia sampai mengucapkan alhamdulillah. Padahal dia masih berbaring. Tapi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia orang yang hebat. Dalam keadaan sakit dan masih berbaring di rumah sakit, dia masih bersyukur mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Sangat berat sekali. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dapati kebaikan, maka doa kita alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat.
Tapi kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai atau kita tertimpa keburukan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap syukur, kalimat yang paling pantas untuk diucapkan oleh setiap hamba. Imma dia dalam keadaan baik ataupun dalam tanda kutip menurut versi dia dalam keadaan, maka syukurlah tingkatan tertinggi setiap dia menerima musibah. Sehingga mungkin di sini ada kabar ya kemarin dari kawan kita yang dia wafat, maka tentunya bagi kita ya sebagai pertama saudara sesama muslim tentunya ini paling penting, karena mendoakan saudara sesama muslim ini merupakan kewajiban. Maka di dalam Al-Quran itu akan disebutkan waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya berarti kita tentunya yang belum diwafatkan dan mereka yang sudah diwafatkan. Harusnya doa kita Pak, Rabbana ighfir lana ya Rabb, ampuni kami. Wali ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Yang mereka telah mendahului kami dari keimanannya. Dan mereka sekarang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa terbaik kita seperti itu untuk mereka. Sehingga kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur meskipun kita kehilangan satu personil dari kawan kita, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, maka ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini nasihat pribadi buat saya dan juga secara umum buat yang hadir pada siang hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita rasa syukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita agar supaya bisa bersyukur kepada Allah. Karena setiap syukur yang kita lakukan, maka kita akan selalu ditambah dari berbagai sisi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Cuma ada yang agak menggelitik bagi saya, ingin bertanya. Ya, yang pertama adalah bagaimana ini kita apa namanya, apa ya keimanan yang harus kita yakini bila saat ini kita melihat Palestina, gitu ya. Itu adalah apakah merupakan takdirnya negara Palestina, negara Islam yang sampai saat ini ya masih terjadi peperangan. Nah ini keimanan apa yang harus kita ambil di situ gitu Pak. Terus yang kedua adalah apakah takdir itu ada kalanya takdir yang harus kita terima, apakah memang benar-benar takdir ataukah memang ada hukuman buat kita bila kita menerima suatu hal, kita oh ini memang takdir, tapi apakah memang ada juga hukuman bagi kita atau teguran dari Allah? Itu Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya, biar tidak lupa Ibu. Biasanya saya selalu lupa yang kedua, yang pertama saya nggak pernah lupa. Baik, yang kedua terkait dengan apakah ketika takdir itu sudah ditetapkan kepada kita, itu merupakan bentuk hukuman dari Allah kepada kita, atau ada maksud lain istilahnya begitu ya. Ada istilah hukum karma. Baik, secara umum ada satu hadis yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu kan tergantung dari perbuatan kita. Di sisi lain tadi juga kita sudah sebutkan satu hadis juga Rasulullah kan bersabda ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Yang menimpamu itu belum tentu perbuatanmu. Dan juga perbuatanmu itu belum tentu nanti ada akibat yang akan menimpamu. Karena itu sifatnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, terkadang ada orang dia ibadahnya rajin, tapi kehidupnya nggak enak begitu. Apakah kita akan mengatakan bahwa ya ini mungkin karena dosa-dosamu sehingga hidupmu jadi nggak enak kan begitu? Kan nggak mungkin, karena selama ini ibadah dia baik-baik saja. Selama ini dia rajin malah beribadah kepada Allah. Begitu. Berarti ada hikmah yang lain selain daripada musibah yang menimpa pada dirinya. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajatnya. Kan seperti itu.
Baik. Ada juga orang yang kaya, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah. Terkadang ada orang yang iri, yang rajin kita, yang kaya dia, begitu kan? Ada seperti itu, banyak kan? Ya. Nah, ada seperti itu, ya. Nah, ya. Apakah bisa kita katakan bahwa itu hasil dari perbuatannya sebelumnya? Mungkin karena dia rajin, ibadah dan sebagainya. Ternyata wakilnya, setelah kita dapati seluk-beluknya dia justru bukan orang yang ahli ibadah. Harusnya kan yang dia dapatkan adalah murka dari Allah. Tapi ternyata kok justru dia mendapatkan kesenangan. Apakah ini juga merupakan takdir dari Allah? Iya. Allah takdirkan dia menjadi orang yang seperti itu. Bisa jadi itu ada hikmah. Hikmah bagi orang-orang yang menilainya. Karena biasanya orang yang sudah lupa dengan Allah kan nggak sadar. Tapi hikmah ini diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa setiap kebaikan yang diterima, yaitu kebaikan dunia itu belum tentu bentuk kasih sayang dari Allah. Tapi setiap kesulitan yang diterima, belum tentu ini bagian daripada murka Allah. Makanya sikap kita adalah menerima setiap apa yang terjadi pada diri kita. Tidak perlu memikirkan apakah ini dari ini kita dan lain sebagainya, enggak perlu. Tapi yang paling baik bagi kita adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kan kita diberi kesulitan, mungkin misalnya, misal pun kita tidak, ya namanya manusia nggak mungkin nggak melakukan dosa. Kita nggak merasa kita melakukan kesalahan, paling tidak kita berprasangka baik mungkin dengan cinta kepada saya, dan dengan ini mungkin dosa-dosa yang saya luput untuk saya taubati, Allah hapus dosa-dosa saya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah itu akibat azab dari Allah ataupun itu memang sudah takdir, ya tentunya semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perjalanan masing-masingnya kan kita nggak ada yang tahu. Di manusia tentunya pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya baik di dunia dan di akhirat. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, terkait dengan kejadian yang ada di Filistin. Apakah ini sudah merupakan sunnatullah? Tayyib, ini sudah sunnatullah yang telah ditakdirkan oleh Allah yang menimpa kepada mereka. Kemudian pertanyaannya, ya berarti ya sudah ya nggak usah kita bantu ya. Ini ada sikap yang salah pada diri kita yang ada di luar Palestina. Justru ketika kita sudah ketahui bahwa keadaan ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi gini Bu, kalau dipercepat, ya, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Kalau Palestina itu dipercepat menang, nanti Dajjal cepat keluar. Bu. Kalau Dajjal cepat keluar, otomatis kiamat sudah dekat lah saya begitu. Dan entah kita ini sudah siap dengan kiamat apa belum kan gitu. Oh belum bisa beli mobil ya, belum bisa beli ini dan itu. Jadi begini ya, kita ambil hikmahnya aja bagi kita. Ya. Kita ambil hikmahnya bagi kita. Kalau seandainya tidak ada kasus seperti ini, maka kita ini acuh tak acuh dengan saudara kita sesama Muslim yang jauh di sana. Jangankan yang jauh, kadang yang dekat saja kita nggak perhatian dengan mereka. Jadi dengan adanya ini, bagi kita yang jauh, ada hikmahnya yaitu apa? Kita bisa peduli. Sekarang bisa terketuk hati kita bahwa setiap Muslim ya itu memiliki hak dari Muslim yang lainnya. Terutama kita ini punya kewajiban kepada saudara Muslim kita yang lainnya yaitu paling tidak mendoakan mereka. Itu paling penting. Makanya kalau dikatakan bahwa ini apakah sunnatullah? Iya. Apakah ini sudah ditakdirkan pada mereka? Karena sudah terjadi ini ditakdirkan kepada mereka. Bahkan berbagai macam literatur hadis itu menjelaskan menggiring terkait dengan sudah sunnatullah bahwa bumi Syam itu menjadi bumi yang nantinya akan terjadi peperangan yang sangat hebat. Sudah jelas adanya Dajjal, Nabi Isa yang membunuh Dajjal, kemudian adanya Imam Mahdi dan yang lain sebagainya yang diterangkan oleh Nabi SAW itu ada di bumi Syam dan Palestina itu wilayah Syam. Jadi ini sudah sunnatullah. Kalau dikatakan berarti Allah tidak adil, tidak. Tidak adil kepada mereka, tidak. Ada nilai lagi di sisi mereka. Kalau mereka bisa syahid mati di medan perang, pahala mereka besar kan? Jadi selalu ada nilai kebaikan ya, di setiap musibah yang menimpa pada setiap manusia. Kalau kita sekarang dikasih aman, ya, ibadah nyaman, ya. Tapi justru orang-orangnya malas beribadah, gitu. Kalau di sana diberi ketegangan dan ketakutan, tapi justru malah ibadah mereka khusyuk-khusyuk kan, gitu. Nah, itu kan kita bisa bercermin seharusnya kepada mereka. Kita ini manusia yang jarang bersyukur kalau kita mau melihat mereka seperti itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi? Oh, Mbak Tabloid ya? Mbak Tabloid, silakan. Ini kan Bu Nova kan? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Pak Ustadz dan rekan-rekan. Ternyata gimana caranya agar kita sebagai hambanya Allah, cara menyikapi kode dan kode dari Allah yang sifatnya ya mungkin yang bisa dikatakan kayak takdir buruk gitu ya, kematian atau sakit keras gitu, supaya kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Sedangkan dalam praktek sehari-hari praktikalnya kan pasti susah gitu, kayak misalkan kayak kemarin tuh teman kami kan berpulang ke rahmatullah. Kayak saya pribadi saya langsung bahas, ya Allah gimana nasib anak-anaknya, istrinya gitu. Ada yang bilang ya itu sudah qadarullah, Allah sudah menjamin nasib mereka gitu. Cuma kan prakteknya kayak saya aja sebagai perempuan, duh udah kayak sedih banget gitu kan. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu tuh, gimana cara kita menyikapi hal seperti itu. Sedangkan kita hanya manusia biasa yang imannya naik turun seperti itu. Terima kasih. Baik. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, solusinya dari Imam Ibnu Qayyim ataupun tentang solusi yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Jadi ketika setiap ada takdir ataupun musibah yang menimpa kepada siapapun ya, maka kita harus mengimani 4 hal. Pertama adalah ilmu Allah. Kita harus imani bahwa yang terjadi itu Allah sudah mengetahui. Yang kedua adalah Alkitabah. Kita harus mengimani bahwa yang terjadi itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan yang ketiga adalah masyiah. Yang terjadi itu sudah atas kehendak Allah. Tidak bisa manusia itu menghalanginya. Siapapun dia. Dan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan Allah. Ada penciptaan, tentunya ada kehidupan dan juga ada kematian. Jadi mungkin dia lebih cepat saja daripada sehingga kalau kita mengimani ini semuanya, maka tentunya kita akan ridho dan kita akan tetap bisa bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Imani saja 4 hal ini. Yang ditetapkan oleh Allah, ya adapun perasaan manusiawi tetap ada. Yang mana yang nanti kehidupannya yaitu manusiawi. Tapi jangan sampai menghilangkan kehendak Allah Subhanahu. Baik. Kemudian begini, di dalam surat Al-Hadid itu Allah menyebutkan begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini, misal ada bencana alam. Wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang menimpa pada diri kalian. Itu illa fi kitabim min qabli an nabrah. Melainkan semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Loh, kok Allah ngabarkan ini? Tujuannya begini, Bu. Dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma afakum. Agar supaya kalian itu tidak merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi kepada kalian yang sudah berlalu. Dan juga agar supaya kalian itu tidak gembira-gembira amatlah alama atakum, atas apa yang telah Allah berikan. Kan ada orang yang begini, dikasih banyak ini, dikasih itu, banyak lain sebagainya, kemudian dia terlalu gembiranya berlebihan seperti itu. Ya, enggak usah berlebihan lah. Itu juga Allah yang ngasih kok begitu. Dan juga agar supaya kita ini tidak berputus asa dari apa? Dari apa yang telah menimpa pada diri kita. Toh yang menimpa itu juga yang menimpakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersikap biasa-biasa saja karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya di surat Al-Hadid ayat 23 itu. Agar supaya kita kuat hati kita, ya termasuk diantaranya adalah ketika kita ditimpa musibah kematian seperti sudah dicatat. Dan adapun nanti prakteknya, nanti bagaimana, ya kita bisa pikirkan kalau kita mau, kan seperti itu. Bolehlah kita membantu mereka, atau lain sebagainya, mungkin anaknya yang sekarang menjadi yatim. Kan di sini juga ada hikmahnya, ya kan? Membuka lebar-lebar pintu kebaikan buat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dengan orang-orang yang dia mengurus anak-anak yatim itu seperti ini di surga. Beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. Jadi di sisi lain ada kematian, di sisi lain ada hikmah kebaikan bagi kita. Dibuka lebar-lebar bagi kita untuk agar supaya nanti mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Rasulullah SAW. Jadi begitu saja, ya. Makanya dari situ ada nilai syukurnya yang harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Makanya memang berat, ya. Mengimani takdir itu memang berat. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gini, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan mungkin masuk surga hatta tu'mina bil qadar, sampai kalian itu beriman terhadap takdir. Dah begitu. Allah a'lam bishawab.
Ustadz, saya mau nanya. Yang pertama pertanyaannya, apakah manusia itu bisa mengubah takdir? Terus yang kedua, jodoh, rezeki, kematian itu kan merupakan takdir. Tapi kalau misalnya matinya karena bunuh diri, apakah itu takdir juga gitu? Terus yang ketiga, eh, kalau di Buddha itu ada pemahaman reinkarnasi gitu ya, di terlahir kembali gitu. Misalnya Riko banyak dosanya di kehidupan ini, terlahir kembali jadi kucing gitu. Apakah di Islam ada itu reinkarnasi gitu? Itu Pak Ustadz pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama, apakah manusia bisa merubah takdir? Ada hadis Nabi yang berbunyi begini. La yarutul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Baik. Apakah doa bisa mengubah takdir? Bisa. Pertanyaannya, emang antum tahu takdirnya apa? Begitu saja. Kan nggak ada yang tahu. Kita akan ditakdirkan oleh Allah apa besok. Orang kita besok mau makan makan apa aja kita nggak tahu kan. Keinginan kita sih besok tetap makan enak sebagaimana hari ini kan. Keinginan kita sih besok dikasih hidangan rujakan sebagaimana hari ini kan begitu. Cuman kan nggak ada yang tahu besok takdir kita itu apa. Makanya ketika Rasul menyebutkan la yaratul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, pasti manusia itu menginginkan yang baik-baik saja. Tidak mungkin dia menginginkan yang buruk. Ya, sehingga seakan-akan begini, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kebaikan, ya seakan-akan takdirnya itu terubah dari yang buruk menjadi baik. Padahal nggak ada yang tahu manusia itu takdir besok itu baik ataupun buruk. Karena yang tahu takdir itu kan Allah. Itu. Cuman nggak ada manusia satupun yang dia pengen agar ya Allah masukkan aku ke dalam neraka, nggak ada yang mungkin mau. Ya Allah miskinkan aku, nggak ada yang mau. Ya Allah jomblokan aku sampai meninggal, nggak ada yang mau yang seperti itu kan. Pasti maunya yang baik-baik. Makanya disitulah peran daripada doa. Begitu. Dan bahkan doa sendiri kan bagian daripada apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Meninggal karena bunuh diri. Manusia itu sebenarnya dikasih pilihan. Ya, dikasih pilihan dia meninggal dengan cara apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi rahasia Allah Subhanahu wa taala bunuh dirinya dia pun bisa masuk ke dalam takdir dan ketetapan Allah. Dan kita nggak bisa menolak itu. Tapi manusia diberi pilihan. Contohnya Fir'aun. Mati dalam keadaan kafir. Tapi Fir'aun dikasih peringatan nggak sama Nabi Musa? Dikasih. Sehingga ketika dia hampir mati, sudah kemasukan air Laut Merah, kalau istilah kita nyawanya sudah di tenggorokan, kemudian Fir'aun mengatakan apa? Amantu kama amanat bihi banu Israil. Aku beriman annahu la ilaha illa, sesungguhnya Allah tidak ada Rabb yang berat disembah kecuali Dia, sebagaimana berimanannya Bani Israel. Tapi saat itu dalam hatinya dia ingin mengucap, lisannya nggak bisa mengucap. Kenapa? Karena mulutnya disumpel oleh Jibril dengan pasir dari Laut Merah. Makanya Jibril ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, tahu nggak kamu dulu? Waktu Fir'aun itu mau mengucapkan la ilaha illallah, tak sumpel itu mulutnya pakai pasir. Saking, kalau orang kita bilang saking gedeknya. Ya. Biar dia mati tetap dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena kalau sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, diampuni dosanya semua. Kan begitu. Tentunya sekali lagi ini takdir Allah juga enggak? Ya takdir Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Bisa jadi bunuh dirinya itu merupakan juga takdir, tapi Allah telah memberikan pilihan bagi dirinya bahwa jangan sampai. Nah, orang yang bunuh diri, wa may yaqtul nafsan, siapa yang membunuh dirinya sendiri, ya, bunuh diri ya, maka dosanya sangat besar. Bahkan Rasul mengatakan dia nanti akan dibakar dan disiksa sebagaimana dia mati. Siksa dengan apa? Dia bunuh dirinya ya. Man kutila bihadidin, siapa yang membunuh dirinya dengan apa? Dengan besi misalnya, maka dia bahkan dia akan bunuh sendiri, akan tusuk-tusuk dirinya sendiri. Tak ada bagi diri. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga tentang reinkarnasi, dalam Islam tidak ada. Nah, reinkarnasi. Orang yang sudah wafat ya. Jadi begitu. Makanya kadang saya juga kadang merasakan begini. Saya pribadi kadang merasakan. Tapi ternyata katanya itu gangguan dari syaitan. Jadi kita pada merasa perasaan saya dulu pernah berada di gitu kan. Kalau di Javu ya seperti ini, itu ternyata katanya salah satu gangguan jin. Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu, itu kan perkara yang gaib. Cuman kita pernah seperti itu. Kayaknya saya pernah duduk di sini. Pernah melihat keadaan seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab begitu. Itu perkara yang gaib. Baik, mungkin itu Allah alam. Baik, sudah cukup ya dari sesi tanya jawab ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz.
untuk menutup kajian pada sore hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ya. Tentunya kita sore ini akan mendoakan saudara kita, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan umurnya dan merahmatinya serta mengampuni dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi وادخل الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup ya kajian kita. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.